Oke Kang, sekarang fakta yang ketujuh Kang. Fakta ketujuh tentang cerita Bung Karno. lanjutan dari tadi tentang Ya. benang merah Bung Karno dengan Sukapura. Jadi fakta yang saya tuliskan tentang fakta ketujuh itu tentang surat wasiat Bung Karno yang ditujukan terhadap Marhaen atau surat yang ditulis dalam buku tentang Marhaen. Saya lupa lagi. Jadi intinya menceritakan bahwa Bung Karno berwasiat kalau meninggal beliau ingin dimakamkan di bawah rindangnya sebuah pohon, di atas sebuah bukit, di mana mengalir sebuah sungai di samping bukit itu. Ya. Di mana kontur tanah daerah tersebut berbukit-bukit bagaikan gelombang samudra. Jadi berbukit-bukit bagaikan gelombang samudra. Kalau nggak salah manusia itu ingin di bawah naungan bendera merah putih. Kalau nggak salah lanjutan wasiat suratnya itu. Saya tanyakan ke relasi saya atau yang saya kenal di Bogor, apakah Bogor tanahnya itu berkontur berbukit-bukit bagaikan gelombang samudra? Yang saya temui, saya dapatkan informasi dari Bogor, tidak. Bogor kontur tanahnya tidak berbukit-bukit, hanya Bogor pegunungan kan? Pegunungan tapi tidak berbukit-bukit. Berbukit-bukit, tidak terlalu. Ya. Terus saya tanyakan juga ke Blitar, di mana makamnya Bung Karno sekarang. Saya tanya juga ke orang Blitar, apakah Blitar kontur tanah di Blitar berbukit-bukit bagaikan gelombang samudra? Jawabannya juga tidak. Persis kalau kontur tanah tersebut, jadi bukan kontur makam, kontur tanahnya, kontur lokasi makam tersebut, ya kota atau wilayahnya berbukit-bukit bagaikan samudra, gelombang samudra itu, ya Tasik. Cocok. Karena Tasik itu terkenal dengan The 10,000 Hill. Iya. 10.000 bukit. Kota 1.000 bukit. Iya, 10.000 bukit. Jadi cocok dengan makam ibunya Raden Acih yang tadi saya sebutkan, bahwa Raden Acih makamnya di Tasikmalaya di Cinehel. Jadi clue-nya itu Bung Karno cerita tentang Bogor bukan berarti ingin dimakamkan di Bogor, karena kan itu versi keluarga katanya ingin di Bogor. Tapi secara politis waktu itu zaman Pak Harto, Orde Baru, oleh Pak Harto tertunda berapa minggu, akhirnya dimakamkan di Blitar. Itu tanda kutip karena jadi pertanyaan juga, karena keinginan keluarga di Bogor tidak di ACC, malah dipindahkan ke Blitar. Padahal dalam surat wasiatnya Bogor, dari pihak versi keluarga ada perkataan Bogor. Gitu. Ternyata sangat dimungkinkan Bogor itu bukan berarti kota Bogor. Bogor itu mengacu kepada kakeknya dalam Bogor. Dalam Bogor makamnya kan di Tasik, di Manjaya. Tapi yang disebut di bawah rindangnya sebuah pohon di atas bukit itu ya makam ibunya Acih. Jadi ingin diusahakan di samping ibunya, maksudnya. Bogor itu dalam Bogor karena anak dalam Bogor. Bukan kota Bogornya, tapi dalam Bogor yang ada di Tasik, yang daerahnya berbukit-bukit bagaikan gelombang samudra. Ya itulah. Lebih cocok Tasik. Gitu. Karena memang makam ibunya ya turunan dalam Bogor, putra dalam Bogor. Ya itu kota-kota Bogor. Jadi saya baca itu versi keluarga itu ingin Bogor. Tapi kan lebih cenderung lebih kuat ke dalam Bogor, bisa Bogor itu, cuma nggak berceritakan tentang dalam Bogor yang hanya Bogor. Karena kontur Bogor tidak sesuai dengan amanahnya, wasiatnya. Kita kan nggak tahu cerita Bung Karno apakah hanya kata Bogor, apakah ada kata dalam Bogornya, ya lain yang alam. Cuma di Bogor tidak. Sesuai kontur. Jadi kita ukurannya yang surat wasiatnya itu. Dan clue-nya Bogor. Nyambung gitu. Ya Bogor itu ya dalam Bogor maksudnya, dalam Bogor. Kemungkinan. Ya itulah surat. Adalah pakainya banyak pemerhati atau apa juga tahu lah tentang surat Marhaen itu udah tertera dalam buku. Ada bukunya. Bisa dibaca lah. Kalau ada yang sudah punya bukunya mungkin sudah kebaca.
Baik Kang, yang ke-8 Kang. Tentang perebutan tentang tempat lahirnya Bung Karno. Oh ya. Tempat lahirnya Bung Karno. Jadi diperebutkan antara Blitar dan Surabaya. Yang di daring Facebook itu. Ya, dulu 2014 pada bulan Juni, bulannya Bung Karno, itu ada seminar di Blitar tentang tempat lahirnya Bung Karno. Terjadi pertengkaran antara kelompok perdebatan antara kelompok Surabaya dan kelompok Blitar. Padahal kan Blitar dengan Surabaya dekat lah, sama-sama Jawa Timur. Kayak Tasik Ciamis ya. Sama-sama Jawa Timur. Ya, sama-sama Jawa. Padahal kalau faktanya jelas di satu sisi lah, apakah jelas di Surabaya, harusnya faktanya jelas. Blitar juga nggak protes gitu. Iya, betul. Kalau faktanya ceritanya betul Blitar, Surabaya nggak perlu protes. Yang pasti data faktanya bias. Sama, sudah jelas. Nah, waktu itu saya membantah, menulis dalam daring Facebook tersebut, dalam komentarnya, komentar bahwa saya nyatakan kalau Blitar dan Surabaya berantem, mengklaim kelahiran Bung Karno dan tidak ada titik temu, saya pastikan lahirnya bukan di Blitar, bukan di Surabaya. Saya nyatakan sangat dimungkinkan lahirnya di Jawa Barat. Nah, nggak lama seminar itu ditutup. Wow. Oleh Presiden langsung, oleh Pak Jokowi, ditutup, dihentikan seminar itu. Entah karena ada pernyataan dari saya, walau alam. Cuma pertengkaran itu semakin memanas. Lalu itu saya ada komentar. Kebetulan akan ngomen tutup gitu. Saya juga nggak ngomen berkepanjangan, karena ditutup. Udah ditutup. Gitu. Ya, jadi tandanya besar. Gitu. Karena memang sudah saya tadi dalam fakta keberapa lah, dari mulai ke-1 dan ke-2, saya nyatakan bahwa lahirnya bukan di Surabaya dan di Blitar. Fakta ke-9 ya. Oke, itu fakta ke-8 tadi. Fakta ke-9, akte dokumen tertua Bung Karno yang dimiliki Bung Karno bukan dari catatan sipil atau akte kelahiran. Karena yang jadi dasar dokumen waktu daftar ke ITB itu berdasarkan daftar waktu masuk sekolah ke SD umur 7 tahun, bukan dari catatan sipil, bukan dari akte kelahiran. Karena tadinya akte kelahirannya juga bias. Karena apa? Waktu Bung Karno dilahirkan tidak didampingi oleh bapaknya. Tidak sempat karena kontroversi kelahirannya dan pernikahannya antara Raden Acih dengan Bung Karno. Karena tidak ada didampingi bapak, jadi Raden Aceh dengan Raden Sukmi. Jadi tidak terurus. Tidak terurus karena tidak didampingi oleh seorang ayah. Gitu. Ya itulah faktanya, jadi tidak ada catatan sipil. Padahal waktu zaman Belanda catatan sipil tidak ada, akte kelahiran juga ada. Gitu. Artinya perkiraan Akang ini sangat memungkinkan tidak ada akta kelahiran itu karena ada permasalahan keluarga. Terpisahnya antara orang tua. Waktu kita masuk pakai akte, memang waktu itu ceritanya Bung Karno kecil diurus oleh ibu dan usia 7 tahun dikirim ke Surabaya ke orang tua, ke bapaknya, seorang guru untuk dikasih pendidikan masuk SD. Jadi itu fakta yang ke-9. Terus menyangkut tentang akte dokumen tertua itu bukan dari catatan sipil atau akte kelahiran, tapi dari catatan administrasi masuk SD. Ke-10, fakta dari kuncen makamnya Raden Aceh yang di Cinehel. Udah kan? Iya, pakai 10. Oh, itu apa? Ini diedit ya. Jadi fakta ke-10 itu tentang testimoni dari kuncen, tapi sekarang udah meninggal. Waktu itu akan ngobrol masih hidup karena di Cinehel. Jadi menyatakan bahwa dari keluarga besar Bung Karno sering ziarah. Dia menyebutkan nama Ibu Mega, Bapak Guru, Bapak Gubernur. Bahkan yang sangat fenomenal itu kata kuncinya itu ada seorang Tionghoa
yang sering ziarah, sering menangis di makam Raden Acih gitu. Ya, sangat dimungkinkan bahwa yang nama orang Tionghoa tersebut adalah Mas Agung. Karena dulu bukan cerita waktu saya ketemu dia cerita tahun-tahun, ya tahun-tahun. Ya mungkin sebelum-belumnya ya. Sebelum jauh. Udah lama ya, intinya bahwa keluarga Bung Karno datang dan ada orang Tionghoa yang sering menangis gitu. Jadi ini sebuah fakta yang akan temukan dari seorang kuncen yang di makamnya Raden Acih, bahwa Bu Mega juga sempat ada jaroh, terus Pak Guntur juga ada sempat jaroh, Pak Guruh juga, kemudian ada yang dari orang Tionghoa yang selalu jaroh ke sana dan menangis di sana. Nah, terus cerita Baganjing. Oke. Jadi Baganjing itu komplek pemakaman leluhur Sukapura. Jadi dimakamkan di Sukaraja di Baganjing itu, di Pasarian Baganjing itu, mulai dari Widadadaha ke 1 sampai ke 7. Ya, memang ada makam yang terpisah tapi Sukaraja lah, di Baganjing yang paling utama itu kalau Baganjing. Karena periode Sukapura pertama ya, waktu keadipatian di Sukapura sebelum pindah ke Manunjaya. Karena yang Manunjaya itu Tanjung Malaya, dari Bupati ke-8 sampai ke-16, bahkan dalam Bogor dimakamkan di Manunjaya, di Tanjung Malaya. Nah ini ada kaluhurnya lagi lebih, ya Baganjing. Saya dapat informasi dari keluarga, enggak keluarga saya pribadi juga bahwa memang menyatakan Bung Karno pernah ziarah ke Baganjing, termasuk kakek saya yang nganter. Nah, saya temukan, saya pernah tanya ke ketua yayasan Sukapura yang berkantor di Sukaraja dekat Baganjing, Om Joni. Lalu saya tanyakan tentang hubungan Bung Karno atau keluarga Megawati keluarga Bung Karno sering ke Baganjing, saya tidak menjawab. Awalnya menutupi. Jadi nggak perlu tahu katanya, nggak usah dibahas. Ya tutup lah gitu. Cuma berapa bulan kemudian saya tanyakan lagi, akhirnya menjawab. Betul. Mengakui akhirnya benar bahwa keluarga anak Bung Karno sering datang. Cuma katanya datangnya malam. Kenapa? Kedetek bahwa itu keluarga Bung Karno, karena protokolan dari keluarga dari Jakarta itu kalau mau itu suka datang ke protokoler minta izin. Kenapa? Diketahui oleh Koramil Kodim, Koramil dan Kamil. Ya, musuh Ika lah. Fakta ke-10. Ya. Itu diketahui karena lapor ke apa? Masih ada catatannya di Koramil. Ya jelas ya Koramil. Ya, Koramil. Polsek juga tahu karena memang bersebelahan di satu komplek dengan kantor yayasan, Koramil, Polsek di situ ya. Jadi ada prosedur protokol yang lapor dulu. Lapor itu minta izin atau apa, memberitahukan bahwa keluarga jangan kaget lah kalau nanti malam misalkan minta kunci atau kuncen udah siap, ada keluarga dari Jakarta yang akan datang. Ya itulah jawaban dibetulkan oleh ketua yayasan Sukapura. Ya akhirnya menjawab juga, saya merahasiakan, tidak mengakui, gitu saya tanya itu. Ya itu faktor dari latar belakang makam Raden Acih dan makam Kaluhun Sukapura. Kalau ke Manunjaya saya tidak punya data, ke Tanjung Malaya apakah pernah ke sana? Atau tidak, saya tidak ada informasi, cuma yang Cinehel dan Baganjing ada informasi. Oke, lanjut Kang. Berarti itu udah fakta ke-10 ya barusan. Jadi fakta ke-11. Nah ini luar biasa ya. Jadi ini nambah wawasan saja karena ada perjalanan Kang Diki yang luar biasa bisa kita dengarkan. Dan untuk keluarga Sukapura dimanapun berada, ini bisa menjadi bahan referensi juga ya. Karena ini berhubungannya dengan langsung saksi hidup ya, walaupun tidak ada dokumen primer ya Kang. Jadi hari kedua tahun 46. Nah ini fakta ke-11. Jadi 1 tahun 1946 setelah jadi presiden. 1 tahun jadi presiden lah. Aneh kan? Ya. Bung Karno Idul Fitri hari kedua di Tasikmalaya dan pidato di Babancong. Di alun-alun Sukapura. Visi misi dari pidato itu
permintaan mohon maaf terhadap rakyat Tasikmalaya dan Garut. Ini yang di alun-alun ini, yang kota ya, yang sekarang kota, Babancang udah ada. Jadi permohonan minta maaf, kenapa aneh kan? Seorang figur presiden harusnya mohon maaf terhadap ke seluruh rakyat Indonesia. Kenapa mohon maafnya terhadap rakyat Tasikmalaya dan Sukapura, Garut? Padahal identik, yang namanya Sukapura itu Tasikmalaya, Garut dan Ciamis. Gitu. Jadi intinya bahwa Bung Karno itu meminta maaf ke ibunya, terhadap masyarakat Sukapura, ya kan, ibunya di Sukapura terhadap masyarakat Sukapura, bahwa bukan tidak mengaku, karena ada faktor kepentingan politis atau kepentingan nasional yang lain yang lebih urgen, yang menampilkan tentang sosok ibu. Bung Karno lebih mengakui tentang sosok ibu Bali. Jadi ada permohonan maaf, itu kan fakta aneh. Seorang presiden karena masih suasana Idul Fitri, itu kan hubungan keluarga. Idul itu keluarga. Jadi permohonan maaf, dan ada cerita waktu itu Raden Acih itu mau tampil. Mau tampil, mau menghadap. Masih hidup waktu itu. Masih hidup. 46. 46. Raden Acih kan meninggal tahun 55. Masih hidup. Dia mau naik ke Babancong, mengaku bahwa ia ibunya. Saya ini ibunya. Ya, kalau tidak, kamu tidak mengakui, saya akan turunkan. Gitu. Wow. Cuma diredam oleh keluarga. Itu cerita dari versi keluarga tempat Raden Acih tinggal sampai akhir hayatnya. Jadi ada cerita itulah. Jadi ada interaksi antara pidato Bung Karno di alun-alun Tasikmalaya dengan reaksi Raden Acih yang ingin maju ke depan, ingin hadir, cuma ingin tampil lah, gitu, bahwa ini saya ibunya. Kalau tidak ngaku kan saya wajar, sangat wajar seorang ibu. Nah, cuma oleh keluarga diredam supaya tidak menimbulkan kegaduhan, karena bisa menimbulkan kegaduhan. Jadi itulah ada fakta tentang hari raya hari kedua. Terus itu fakta ke-11 ya. Ke-12 tentang di mana tahun 55 Raden Acih meninggal. Raden Acih meninggal, Bung Karno datang. Pas hari haknya? Hari kedua. Jadi misalkan meninggal hari Senin, hari Selasanya datang. Cuma Bung Karno waktu itu untuk menepi kenapa datang, dia tidak tinggal di Pendopo. Biasanya Bung Karno sering ke Tasik, tinggal di Pendopo Tasik. Tidak pernah tinggal di Pendopo, tinggal menginapnya itu di rumah tokoh. Tokoh nasional asli Tasik, yaitu Mama Kudang. Di Mama Kudang. Ketua BPUPKI ya? Ya, Mama Sujai. Mama Sujai. Jadi menginap tinggal di sana, besoknya ziarah. Itu saya dapat testimoni saksi hidup, sekarang masih hidup. Dulu orang yang bersaksi ke saya itu ya ahli sejarah juga di Tasik, tokoh. Aku masih SD, tapi dia udah ngerti, udah tahu. Waktu Pak Soekarno datang itu dianya masih SD. Iya. Si ahli sejarah ini. SD atau SMP, bukan masih pemuda lah. Tapi udah paham. Udah ingat. Bung Karno ada hadir dan menginap di Mama Kudang karena rumahnya dekatan gitu. Tahu lah dekat ke Cinehel, dekat dari situ. Peristiwa itu tahu tentang Bung Karno datang sehari sesudah meninggalnya. Nanti tahun 55. Terus testimoni dari keluarga Sukapura yang lain yang tinggal di daerah Kuamasari, itu Bung Karno tuh sering memberikan bingkisan Lebaran. Tiap Lebaran. Tiap Lebaran itu bingkisan itu satu mobil. Wow. Apa mobil Jeep Rusia, buatan Rusia apa namanya, lupa lagi. Satu Jeep. Itu bingkisan. Kalau tidak ada hubungan keluarga atau tidak ada benang merah dengan Raden Acih, nggak mungkin. Kirim hadiah segitu besar, segitu banyaknya. Banyaknya. Itu bukan hanya sekali. Jangankan banyak, sedikit pun. Iya, udah ada. Ini berkali-kali. Karena itu pengakuan dari satu keluarga Sukapura yang tinggal di Janur, karena waktu itu Raden Acih sering tinggal, sering bermain, sering berkunjung ke keluarganya. Komalasari. Ya, Komalasari. Terus Bung Karno pernah ke Tasik,
dia kesukaannya itu kalau ke Tasik itu di apa, nanggap atau menampilkan ini apa? angklung badut, Kesenian angklung badut di Pendopo. Angklung badut masih ada sekarang? Ya mungkin masih ada, karena apa? Sampai Bung Karno mendatangi ke padepokannya angklung badut, karena angklung badut itu sangat dekat dengan rumahnya Raden Aci. Di mana tuh? Di pabrik es ya, Kolomasari. Iya, pabrik es Empang. Koko Malasari deket Jalan Pemuda situ ya. Mungkin bertemu di satu rumah. Mungkin mana? Dari Pendopo juga deket. Ya, alibinya ke padepokan apa, angklung badut. Mungkin aja ketemu ibunya di satu rumah, karena ada yang mengklaim sekarang itu jadi bidan rumah tempat besarnya, bidan WIM, bidan lah. Di mana tuh? Yang di Citapen. Nah, katanya bukan ke rumah situ. Karena memang bersebelahan dengan pabrik es, dengan padepokan angklung badut. Ya. Ada ya, di keluarga Sukapula juga. Berarti tadi fakta ke-11, 12, dan ini yang ke-13. Jadi itulah fakta-fakta yang saya sebutkan sejak awal, kan kurang berurutan nomornya, tapi beberapa fakta. Memang kekurangan saya itu dari bukti primer. Bukti primer saya tidak dapat. Catatan-catatan, surat-surat. Hanya cerita, testimoni orang, ada yang udah meninggal, ada yang masih hidup, juga cerita, kesaksian cerita keluarga. Karena bukti-bukti primer itu udah diambil oleh Mas Agung. Mas Agung udah kata keluarga dari Raden Aci, yang tempati Raden Aci itu 2 kali. Zaman Pak Karno masih hidup, masih jadi presiden, ambil. Waktu zaman Orde Baru, zaman Pak Harto diambil, karenanya diambil ke setiap, untuk diserahkan ke setiap negara, ke Sekneg, ke istana lah. Jadi fakta keluarga Tasik tidak memegang, karena semua dokumen udah diserahkan. Dan terakhir itu cerita keluarga. Udah zaman sekarang, udah awal fakta terbaru ya. Ada sisa disimpan dalam koper merah. Itu diambil oleh satu wartawan dari Suara Pembaharuan. Itu dokumen terakhir, pokoknya apapun yang masih tersimpan disimpan dalam koper merah, diambil, karena dia juga mau diserahkan ke istana gitu. Diserahkan itu tahun 90-an. Iya, 90-an yang terakhir lah, Jadi Mas Agung 2 kali, dan terakhir ya sekarang tanpa megang apapun. Jadi ceritanya itu karena ibu teman saya itu yang masih keluarga juga di Sukapura, jadi sering menyisir. Raden Aci menyisir, sering cerita, bahkan menuliskan surat jaka Ibu Bali. Iya. Terus dia bikin surat tapi sambil nyisir gitu. Jadi tentang ada kalimat waktu Bung Karno sakit, Ibu Bali itu menyerahkan anak kita berdua. Jadi lagi sakit, saya akan menjaga, ya Bung Karno, bagaikan menjaga anak kandung sendiri. Jangan khawatir, Ibu Tasik. Yang khawatir, karena saya juga akan menjaga Bung Karno bagaikan menjaga anak sendiri. Itu ada poin-poin surat tuh. Terus itu saksi dari saksi yang suka keluarga Tasik. Jadi ada surat menyurat tentang Bung Karno sakit, yang menyatakan anak kita berdua. Jadi saya juga akan menjaga Bung Karno bagi anak kandung sendiri. Terus surat menyurat lain juga, ya seringnya itu dia disisir, ya orang tua disisir, cerita sok pang bikin misal pang nyampaikan gitu. Tapi bukan ke Bung Karno, ya ke Ibu Bali. Ibu dan Ibu. Jadi memang setelah semakin kesini semakin akrab ya sama Ibu Bali. Ada komunikasi. Terus Ibu Bali menyarankan supaya Ibu sudah mengalah. Jadi kasihan. Kita harus menjaga karir anak kita, bahwa namanya juga kepentingan politik, kan ada musuh, ada ini negeri juga, bisa jadi dimanfaatkan oleh
kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Jadi lebih baik mengalah, diamlah gitu untuk karir untuk bangsa. Iya, bangsa. Untuk bangsa. Ya, bangsa. Ada surat-surat pernyataan itu, berbagai surat lah. Saya lupa lagi kan. Yang pasti surat tentang Bung Karno sakit untuk menjaga karir Bung Karno untuk kepentingan nasional. Terus saya lupa lagi, ada surat satu lagi lah tentang saya lupa lagi Pak, kurang ingat ya. Ada surat lagi juga menyangkut tentang pernyataan Ibu Bali dan Ibu Sukapura. Jadi fakta komunikasi Ibu Bali dan Ibu Sinar ada, saksinya juga ada gitu. Nah, dokumen-dokumen itu nggak diambil oleh yang namanya Mas Agung, pemilik toko buku di Salemba, toko Mas Agung Salemba lah terkenalnya. Ya. Terus fakta ke-14, ke-15, ke-16 kan? Ya, tadi juga sebenarnya udah banyak udah disampaikan gitu. Jadi tentang fakta yang lainnya, meninggal sudah, fakta surat menyurat, fakta makam, makam Raden Aci itu udah jelaskan udah dipindahkan dari Cinehel. Cinehel itu kan tempat umum, ya, pemakaman umum, dipindahkan untuk dimuliakan. Ya, dengan maksud untuk dimuliakan di Galunggung, ke makam raja-raja yang Sunda, ada di Walahir Galunggung. Jadi ada pemakaman kuno tempat karung Sunda bermakam yang bertah Galunggung di situ. Ada pemakaman dan itu pun legal. Karena izin dari pemilik ahli waris makam. Yang tadi yang rumah di akhir hayatnya Raden Acih di Lengkong. Karena dulu Raden Acih pernah tinggal di Pendopo. Terus dari Pendopo dipindahkan ke Gali Prawesti. Di Bali Palsi pindah ke depan stasiun Tasik. Dari stasiun Tasik mungkin itu masih sendiri gitu. Pindahkan ke Lengkong. Dan Raden Acih pernah menikah, dia seorang dokter. Punya anak? Enggak punya. Pernah menikah dengan seorang dokter. Saya kurang tahu apa punya anak, dia cuma pernah menikah. Sesudah perceraian dengan Raden Sukemi itu pernah menikah dengan seorang dokter di Tasik. Dan pernah di akhir hidupnya pernah tinggal di Pendopo, dirawat oleh bupati-bupati Sukapura. Terus ya dilihat oleh bupati-bupati Tasik gitu, dihargai. Pernah tinggal di Gali Prawesti. Sekarang jadi semacam rumah negara kan, di Prawesti kan. Semacam, karena masih dalam satu komplek dengan Pendopo, cuma beda jalan, beda bersebelahan, terhalang jalan aja. Terus pernah ke depan stasiun, dari stasiun akhirnya di keluarga yang jadi saudara saya atau teman saya, Teguh. Karena yang sering merawatnya ibunya Teguh. Yang bertestimoni juga ibunya Teguh. Udah meninggal? Masih ada? Sekarang nggak tahu apakah masih hidup, apakah udah meninggal, saya kurang tahu. Karena cerita ini kan sekitar 8-10 tahun yang lalu. Sekarang nggak tahu apakah masih hidup. Lama nggak ketemu. Cuma waktu itu juga Teguh minta bantuan saya. Jadi yang diceritakan sama saya itu benar katanya. Ini saya punya bakal dongeng ini. Sok rame ke sok. Munculkan. Karena dia tidak punya akses. Gitu. Dia tidak berani. Karena saya udah mulai duluan, banyak bercerita di Facebook di mana-mana. Ya akhirnya dia bercerita kami dan mengucapkan itu, tolong bukakan app gitu. Ya mungkin ini waktunya sejarah ini diungkap karena memang sangat penting ya. Bukan kita merasa jumawa bahwa Tasik ini salah satu paku di Nusantara. Intinya cerita saya juga bukan pariwisata. Ini juga hal alam. Karena saya yakin dan pasti tidak di backup oleh data primer. Jadi hanya kelemahannya tidak ada
primer berupa dokumen tulisan atau apapun, benda atau apapun. Misalkan ada yang punya informasi lain, ada udah meninggal, atau ada fakta lain, ya silahkan berkomentar di kolom komentar channel kita. Ada lagi Kang? Tadi fakta lain tentang udah 16 nih, udah lebih. Dengan sosok Sukapura, yang ada seorang saudagar atau konglomerat lah di masa jayanya, di masa zaman Belanda, itu disebut Raden Une. Itu sangat-sangat populer di Sukapura, di Tasik. Raden Une lah seorang perintis pes dan pejuang. Jadi Raden Une itu termasuk Sutisna Senjaya, itu anak buahnya. Oh, Sutisna Senjaya ini anak buahnya Raden Une juga. Seorang pejuang dan perintis pes. Raden Une ini perempuan apa? Laki-laki. Oh, laki-laki. Une itu. Junaidi. Oh, Junaidi namanya, Raden Junaidi. Dia termasuk yang membangun Monas, yang mewakafkan tanah IPB Bogor. Oh. Bogor kan nyambung dalam Bogor. Iya. Jadi hubungan itu diakui oleh keluarganya Raden Une yang di Bogor. Ada teman saya di Bogor, dia kebetulan kuliah di ITB dan dia mengakui bahwa benar keluarganya yang ini memang ada hubungannya yang mewakafkan tanah untuk ITB itu. Ada testimoni lain dari teman saya yang kuliah di IPB menceritakan sejarah awalnya IPB. Dan betul, IPB itu, klien IPB itu dari guru besar apa ini sangat kuat dari keluarga Sukapura. Karena termasuk rektor-rektornya, karena ada guru besar, dosennya. Guru besar di IPB yang mengklaim menurunkan menteri-menteri pertanian ini zaman Orde Baru. Kebanyakan dari IPB itu dari sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Di IPB. IPB itu kebetulan dari Sukapura. Iya. Itu termasuk dulu di kesepuhan apalah semacam ketua kumpulan warga Sukapura di nasional di Bogor, di Kebun Raya dulu itu. Yang menyangkut karena masih menyangkut dengan Raden Une dalam Bogor. Karena Raden Une juga mungkin menyangkut kekeluargaannya dengan dalam Bogor. Itu yang menggaji pertama Bung Karno jadi presiden, yang memberikan mobil dinas pertama Bung Karno juga Raden Une dari Sukapura. Karena mau tidak mau mungkin dianggap anak, mungkin keluarga yang memang didorong, di backup. Jadi kita nggak tahu ya agen Une ini siapa, tapi lewat cerita Akang ini kita jadi tahu Nusantara ini negeri Indonesia ini ternyata ada sosok Raden Une yang mendorong Presiden Soekarno, presiden pertama kita ya. Yang menjadi kebanggaan merahnya dengan Sukapura. Jadi kebanggaan rakyat Bali, rakyat Surabaya, Blitar, termasuk Jawa Barat. Ya mungkin kalau secara bukti primernya tidak ada, tapi dari fakta-fakta yang akan ditemukan dalam perjalanan ini sangat luar biasa, Kang. Dari cerita-cerita yang langsung Akang dengar dari orang yang mengalaminya. Rahel Junaidi juga termasuk pahlawan nasional. Dia perintis pers dan pejuang. Pers. Koran. Koran apa tuh, Kang? Ya, dulu terkenal di Jawa Barat itu Sifat Tahunan. Koran Sifat Tahunan. Itu terbesar di Jawa Barat. Zaman Belanda dan zaman Jepang atau mungkin zaman itulah. Sampai tahun berapa tuh Sifat Tahunan? Ya mungkin sampai Indonesia merdeka mungkin masih. Saya nggak tahu. Cuma salah satunya yang disebut Sutisna Senjaya, dia jadi nama jalan di Tasik itu. Pernah jadi karyawannya di wartawannya. Oh, wartawannya. Wartawan di Koran Sifat Tahunan, pemilik korannya itu Raden Une. Dan pemilik kapal pelayaran di sama Maluku itu Cacaban nama kapal. Berkaitan dengan Markham yang Aceh. Daud Markham yang menyumbang emas untuk Monas, yang membangun Monasnya Raden Une.
Edi. Turki. Tadi saya jelaskan ada akses. Ada benang ke sana. Kakek Akang ini juga sangat berperan besar. Ternyata luar biasa. Jadi yang kita bayangkan Sukapura ini hanya Tasik aja di kepala saya tuh dari dulu. Ternyata menjaga rahasia besar. Iya, menyimpan sesuatu yang sangat luar biasa untuk kemajuan Nusantara ini. Dan memang ya kalau memang ini bisa dibuka itu ya harus dibersihkan hati para pemerintah, para pejabat yang sekarang, baru mungkin itu bisa diangkat ke permukaan dan bisa bermanfaat untuk rakyat Nusantara. Saya ada pengalaman saya waktu di Jawa Tengah di komplek Keraton Bumi Amarta Bumi di Jawa Sekatul. Kapan itu, Kang? Dulu ya berapa tahun ke belakang lah. Saya ada acara organisasi Raja Sultan Nusantara, karena organisasi bermacam-macam banyak. Satu, saya hadir, ada selalu orang Belanda yang mengikuti saya. Saya duduk, dia ikut duduk. Gitu. Saya kira kan nggak ngerti bahasa Indonesia. Orang Belanda. Karena tidak ngerti bahasa Indonesia, karena saya tidak paham bisa bahasa Inggris, saya tidak tanya. Cuma senyum-senyum aja. Kok aneh? Kok selalu ingin duduk dengan saya? Suatu waktu ada zaman makan malam, saya duduk satu meja dengan teman saya yang dari Tasik, terus dari Sekneg, dari Senegara ada Pak Siburian, terus yang si bule si Belanda. Nah, si bule Belanda cerita ke teman saya. Tapi saya dengar juga, ngerti juga. Dan bahasa Indonesia? Enggak, bahasa Inggris. Jadi menceritakan bahwa menyangkut emas, gold, gitu, saya ngerti. Gitu. Ya intinya bahwa Sukapura lah pemegang hak terbesar aset kolateral di Nusantara. Kata si bule, terhadap teman saya. Teman saya Noel. Kang, si bule ngomong gitu. Saya dengar. Saya nanya ke saya yang bisa bahasa Inggris. Teman saya ada satu bisa, tanya. Si bule barusan ngobrol gini-gini, menyebutkan bahwa Sukapura pemegang aset terbesar kolateral di Nusantara. Tanya, ditanya pakai bahasa Inggris, dia pergi, lari, ngelewas, nggak mau gitu. lanjut. Nah, wah, kata saya tadi ditanya benar bahasa Inggris mah. Kalau kayak ini. Gitu. Ternyata yang yang dari sekelas negara, Sekneg itu dia mendengar. Pak Siburian itu. Dia cerita, Bang betul. Membenarkan omongan orang Belanda. Bahwa Sukapura lah pemegang hak kolateral Nusantara atau emas atau apalah kolateral yang terbesar dibanding yang lain gitu. Sukapura itu Sekneg yang bilang gitu. Ngerti kata saya itu. Gitu. Jadi ya memang, itu ada keanehan saya didekati orang Belanda karena saya tidak mengerti, dia itu mengerti bahasa Indonesia, ternyata dia ngerti bahasa Indonesia, paham gitu. Ya besoknya ketemu lagi udah tanya bahasa Indonesia, dia udah cengar-cengir gitu. Ngobrol tentang itu enggak? Enggak. Karena dia udah ngobrol ke yang lain. Enggak, udah apa namanya ya? Menghindar. Menghindar gitu. Karena saya kejar menghindar gitu. Tapi dia udah senyum-senyum gitu. Belam-belam. Bisa bahasa Indonesia gitu. Yang kabagehan meureun Kang. Nah, dia entah sebagai apa atau siapa, pasti orang bule. Iya. Jadi memang itulah Sukapura di negeri Nusantara sangat luar biasa. Ada satu pepatah yang saya sering dengar dari Akang, Uga Joyoboyo. Galunggung ngadeg tumenggung, Sukapura ngadaun ngora, Sukapura mangku galuh, di rajaan kumalati kembar. Nah uga ieu walau alam larasatana pinte, tapi orang kita selaku. Jadi begini Kang Jayeng. Siap. Jadi di Tasik itu terkenal slogan atau uga atau kata-kata yang dalam kata itu gagung ngadug tumenggung, Sukapura ngadaun ngora. Saya kan tidak paham berawal dari mana, asalnya dari mana kata itu gitu. Oke. Saya pikir itu dari
dari Sunda gitu. Ternyata kata itu berasal dari Uga Nusa Jawa. Uga Nusa Jawa. Yang ditulis oleh Prabu Jayabaya. Yang nulisnya Prabu Jayabaya, kitabnya namanya Uga Nusa Jawa. Oke. Tuh. Itu banyak cuma kata nggak ada di Sumeng bukan kata ini dari mana itu apakah dari Sukapura, ternyata bukan dari Sunda. Dari Prabu di naskah Uga Jawa sih buatan ramalan Jayabaya, Prabu Jayabaya. Jadi sebelum ada nama Sukapura udah ada itu ditulis kata Sukapura gitu. Iya. Yang kan, Galunggung Sukapura kan identik dengan Tasikmalaya dua-dua. Iya, betul. Dan jadi ikon gitu, jadi ikon. Sukapura Mangkugaluh pun, ya Galuh kan masih sekitar sini juga Tasik. Ya memang yang mewaris. Ya yang Sukapura mewaris. juga ya Galuh juga ya disebut. Galuh itu ya Sukapura juga bagian dari Galuh. Karena Galuh itu juga bermetamorfosis menjadi kerajaan-kerajaan kecil di zaman Pajajaran. Iya. Nah jadi itu mungkin mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Akang terima kasih banyak. Ya. Ada lagi atau sudah cukup? Ya cukup dulu ya. Baik, terima kasih banyak Kang. Saya sudah mengganggu waktu Akang dan mudah-mudahan apa yang Akang sampaikan ini bisa bermanfaat untuk para penonton semua, saudara-saudara kita dimanapun berada. Dan ternyata Sukapura itu kan tidak hanya di Tasik saja, tapi ada yang di Jerman, ada yang di Belanda, ada yang di Perancis, ada yang di Inggris. Jadi keturunan Sukapura juga sudah pada bule kalau di sana mah udah barule, jadi untuk hari dan dia kieu gitu. Terus untuk closing statement Kang. Ya, intinya kan gini. Tadi saya juga mohon maaf bahwa ucapan saya bukan berarti yang paling benar. Siap. Bukan yang pasti, ini jauh walau alam semuanya juga. Karena saya hanya dengar, hanya dapat testimoni, hanya baca, hanya kumpulan silaturahmi ke sesepuh-sesepuh dari Pajel, banyak cerita, banyak versi saya kumpulkan, saya telusuri, saya temukan versi keluarga, versi ini tersambunglah cerita yang barusan. Ya. Jadi walau alam ini juga bukan berarti yang paling benar. Oke. Makanya silahkan kaji. Silakan untuk kajian ya. Saya dulu pernah saya tulis tentang fakta-fakta tentang benang merah Bung Karno, hubungannya dengan Sukapura mulai dari dalam Bogor, punya anak Raden Acih, Raden Sukayesi, Raja Ningrat, itu menimbulkan kegemparan di Jakarta. Saya ada yang cerita ke saya. Pasti. Katanya ini jadi kegemparan, dibicarakan, diperdebatkan, dibahas oleh orang-orang misalkan S2, S3, orang-orang profesor berpendidikan, akademisi lah. Tapi aneh katanya, tidak ada yang menyanggah. Artinya membenarkan dong. Iya, tidak menyangkal terhadap yang saya tulis. Gitu. Tidak menyangkal, tetapi walaupun dia tidak membantah, tapi jadi rame, jadi perbincangan lah, jadi perbincangan lah, jadi perdebatan gitu. Tapi tidak ada yang menyangkal bahwa ini salah, ini nggak ada. Itu yang datang menemui saya ngobrol gitu, dia temukan fakta di Jakarta jadi rame pembicaraan tulisan saya katanya. Tapi tidak ada yang menyanggah atau membantah. Ya aneh katanya. Ini kan dimungkinkan alibi-alibi pakai saya masuk logika. Karena yang saya ucapkan bukan dari mimpi, bukan ilusi, bukan halu, bukan dari bisikan, ya. Ini dari hasil lapangan. Dari lapangan. Hasil silaturahim lah artinya. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ini bisa menjadi bahan kajian juga untuk yang baru mendengarkan. Dan sampai Kang Diki menceritakan ini perjalanannya sangat panjang dan sudah diperbincangkan di berbagai media yang sebelumnya di channel ini, di channel Sukapura Channel Official ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan itu dari kami dan kebenaran itu dari Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tumahing Alam. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.